Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan dengan kebaikan ayahanda kita, orang tua kita dan juga guru kita, Ayahanda Diki Alauddin sebagai Ketua Rumah Tahfiz Center, yang Masya Allah Rumah Tahfiz Center ini udah punya santri mandiri lebih dari 60.000 orang di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Semoga Rumah Tahfiz Center ini semakin berkah, bertambah santrinya, bertambah para penghafal Qur'annya. Satu saja orang yang menghafal Qur'an dengan asbab kita, maka akan menjadi salah satu penolong kita kelak di akhirat. Jadi kalau ada 60.000 orang yang menghafal Al-Quran dengan asbab kita, asbab di sini artinya kita punya kontribusi di dalamnya. Bisa kontribusi materi, bisa kontribusi tenaga, waktu, skill, apapun. Kita punya kontribusi di dalamnya, maka insya Allah 60.000 orang itu setiap hari membaca Al-Quran untuk kita. Yang satu huruf Al-Quran itu ada 10 kebaikan. Orang yang menghafal Quran itu nggak mungkin baca Quran itu jarang. Pasti setiap hari dia murojaah, setiap hari dia ziyadah. Murojaahnya aja udah entah berapa ribu kebaikan mengalir setiap hari kepada kita dari satu orang. Dan ini ada lebih dari 60.000 santri mandiri Rumah Tahfiz Quran yang ada di seluruh Indonesia, 24 provinsi dan bahkan di Afrika Selatan, ada di Mesir, Kairo, bahkan ada di Gaza, Palestina. Semoga semua kita yang ada di sini, yang hadir di sini mau mengambil bagian kontribusi dan mensupport program Rumah Tahfiz Center yang ada di seluruh dunia ini. Kemudian kepada Ketua DKM Masjid Al-Hijri, Rektor Universitas Ibnu Khaldun, dan juga pastinya anak-anak muda, para jomblo fisabilillah yang ada di Kota Bogor. Saya heran ya, saya dakwahnya tuh udah dari tahun 2015, tapi masih banyak aja jomblo-jomblo ya. Gak tahu ini generasinya udah berganti, sayanya masih di sini nggak move on, atau kaliannya emang masih istiqomah sendiri. Itu saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan walaupun masih jomblo, kalian tetap semangat untuk war tiket surga ya. Jangan cuman semangat war tiket outplay, tapi nggak usah khawatir, sekarang bisa cari tiketnya Aldi Taher. Lebih keren sih suaranya menurut saya, jadi nggak usah susah-susah lah. Dan saya nggak tahu gara-gara sekarang ngeklik algoritma mensuggest, akhirnya sekarang saya dapat banyak banget FYP Aldi Taher. Sampai tahu judul lagu terbarunya Cinta Terhalang Tembok. Dan gak sadar ternyata sekarang saya jadi ngefans sama Aldi Taher. Peace Aldi Taher kalau lihat di YouTube. Cuman saya belum nge-follow. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita bakal, silakan duduk aja Kang. Puja. Atau enggak enak karena jadi berdiri Ustaz. Daripada nanti makin ini. Ustaz Anan nggak boleh duduk. Ana boleh duduk. Itu bukan boleh, mending duduk aja deh. Ya, makasih Kang Puja ya, Kang Puja. Teman-teman, hari ini kita bahas tema yang sebetulnya bisa dibilang ya bisa berat,
bisa ringan tergantung angle kita ngelihatnya. Kalau kita ngelihat dari angle pondok pesantren, bagi kita yang mondok ini akan berat nih. Karena ini sudah menjadi topik perdebatan sejak generasi kedua, tahun 100 sekian Hijriah. Sampai akhirnya puncaknya muncullah sebuah gerakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya digagas oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang kemudian kita kenal dengan akidah Asy'ariyah. Tapi sebelumnya udah ada banyak sekali aliran-aliran yang membahas ini. Tapi kalau kita bahas dari angle anak muda, saya kan selalu mencoba untuk menerjemahkan literasi agama mulai dari bab akidah, bab akhlak dan seterusnya. Saya coba terjemahkan tuh ke bahasa anak muda, ke analogi-analogi anak muda, ke contoh-contoh daily life-nya anak muda. Kenapa? Biar kita memaknai agama itu kontekstual dan juga aplikatif. Karena kita tidak ada kebutuhan untuk mendalami agama menjadi seorang ahli debat, tidak ada kebutuhan itu. Kita nggak ada kebutuhan belajar agama untuk menjadi seorang profesor di bidang salah satu ilmu agama. Karena kita bukan ngambil jurusan itu. Tapi kebutuhan kita belajar agama itu adalah kalau bahasa santri itu untuk kebutuhan fardu ain. Yang aplikatif, daily life, sehari-hari, sesuai dengan konteks kehidupan kita sebagai anak muda yang hidupnya urban di perkotaan. Maka saya coba menerjemahkan setiap literatur agama itu ke dalam bahasa dan analogi anak muda. Nah, hari ini kita juga pengen bahas tentang masalah ini karena saya ngelihat ada semacam kebingungan yang kemudian dijadikan konten yang semakin membingungkan tentang masalah ini dengan berbagai macam pertanyaan yang kritis, sehingga kadang-kadang kita nggak sadar malah terjebak kepada salah satu aliran menyimpang yang muncul ketika zaman fitnah sebelum datangnya sebuah ijtihad dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa contohnya? Misalnya kita kan bahas tentang takdir ya. Saya pakai tanda petik mengubah, karena kalimat mengubah ini hanya istilah sebetulnya. Karena kita tidak mengubah takdir, Allah yang berkehendak. Ketika kita bicara takdir, di Indonesia itu banyak sekarang anak muda yang terjebak antara pemikiran Qadariyah ataupun pemikiran Jabariyah. Mungkin sebagian pernah dengar bahkan akrab sekali ya dengan istilah Qadariyah dan Jabariyah. Tapi bagi sebagian yang mungkin pernah mendengar tapi agak-agak samar-samar atau bahkan mungkin baru pertama kali dengar, itu jenis apa lagi Ustadz? Aliran apa lagi? Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada banyak sekali aliran-aliran yang lebih dari ribuan aliran pada saat itu yang macam-macam aneh-aneh gitu. Nah, tapi di Indonesia secara umum trennya saya lihat nih mulai arah-arah ke antara Qadariyah sama Jabariyah dalam konteks memahami takdir. Apa itu Qadariyah? Qadariyah itu salah satu pemaknaan dari aliran mereka adalah dalam konteks takdir kita itu bertanggung jawab sepenuhnya dengan segala urusan hidup kita. Jadi hidup kita itu tergantung kita, bukan tergantung Allah. Kita yang berkehendak, kita yang menentukan, kita yang melakukan. Jadi semua itu adalah dari keputusan kita seutuhnya. Jadi hidup kita pacaran itu memang apa? Keputusan kita. Kita menikah itu keputusan kita. Diputusin itu keputusan kita. Ditinggalin, diselingkuhin, di PHP-in, diharkosin, semua itu adalah bagian dari pilihan kita, keputusan kita, kehendak kita. Allah nggak punya peran di situ. Sehingga kita harus berjuang sendiri dalam hidup. Ini adalah golongan Qadariyah. Konsekuensi dari pola pikir ini adalah orang kalau melakukan satu kesalahan, karena kesalahan itu adalah disebabkan oleh keinginannya sendiri, dia yang menentukan, dia yang mengikhtiarkan, maka siapapun yang melakukan kesalahan atau dosa, maka dia kekal dalam api neraka.
Ini konsekuensi dari pemikiran ekstrim tentang takdir bahwa kita tuh menentukan diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa merubahnya, yang menentukannya kita sendiri yang menentukan. Allah nggak punya peran ataupun bagian di dalam menentukan kehidupan kita. Sehingga nanti jadilah kalau bahasa kita sekarang dibikin lebih sekuler, lebih liberal, nggak usah berdoa, nggak usah tawakal, nggak usah sholat. Orang yang sholat aja hidupnya masih susah kan gitu kan, bahasa sederhananya nih. Ngapain sih lo rajin-rajin banget ngaji, emang kalau lo udah ngaji hidup lo berubah? Yang penting kalau mau hidup berubah itu kerja keras, kemudian belajar yang giat, yang sungguh-sungguh, semuanya ada di tangan kita. Believe in yourself gitu kan. Jadi benar-benar harus mengandalkan diri sendiri. Ini walaupun nggak dalam bentuk ideologi, tapi ini adalah bagian dari kesadaran-kesadaran qadariyah. Walaupun kita nggak mengatakan ideologi saya adalah qadariyah, bukan. Tetapi ini adalah awareness-nya qadariyah. Kesadaran dengan warna qadariyah. Yang seolah-olah sholat kita tuh nggak fungsi buat hidup kita. Doa kita tuh nggak fungsi dalam hidup kita. Jadi orang benar tuh nggak fungsi dalam hidup kita. Yang berfungsi adalah ya usaha kita sendiri. Kalau mau sukses ya usaha aja yang maksimal. Sesekali dia pakai ayat. Ayatnya apa? Atau pakai kalimat yang sering kita dengar, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Ini adalah awareness dengan warna qadariyah. Dan konsekuensi dari awareness ini dalam konteks yang akidah, dia akan kekal di neraka kalau berbuat dosa. Karena dosa itu perbuatannya sendiri. Ini adalah pemikiran yang agak bahaya. Walaupun kita nggak nganggapnya sebagai sebuah ideologi hari ini, tapi menjadi sebuah kesadaran yang dibentuk oleh banyaknya konten-konten. Terutama konten yang arahnya ke sekulerisme, untuk menghilangkan peran agama, menghilangkan peran ibadah, menghilangkan peran Al-Quran, menghilangkan peran Tuhan bahkan dalam kehidupan kita, karena semuanya ditentukan oleh kita sendiri. Nah ini nih bicara takdir versi qadariyah. Nanti bicara takdir lagi versi jabariyah. Ini kebalikannya qadariyah, bahwa kita itu nggak punya peran apapun dalam hidup. Kita itu nggak punya peluang sedikit pun dalam hidup. Kita tuh nggak punya kontribusi apapun dalam hidup. Semuanya udah ditentukan sama Allah. Baik buruknya kita itu ada di tangan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menggariskan, Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur. Jadi kita ikut aja. Nanti konsekuensi sikapnya apa? Behavior, perilakunya apa? Jadi gampang putus asa. Ini mah udah ketentuan Allah, ngapain lagi sih capek-capek? Kalau emang udah ditakdirkan neraka, kita gimana-gimana juga. Ya udah emang pasti masuk neraka. Kalau kita ditakdirkan masuk surga nggak ngapa-ngapain juga masuk surga. Pasti Allah takdirkan kita jadi orang benar. Kayak terlalu pasrah. Saking pasrahnya nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar. Akhirnya banyak ngeluh, menyerah, berputus asa. Lagi suka sama cewek, tapi kemudian pakai awareness jabariyah. Kayaknya kalau saya capek-capek ngejar dia, takdirnya bukan dia, ya nggak dapat juga sih. Kalau takdirnya dia, nggak saya kejar juga dapat. Ya udahlah, saya mah biasa aja. Terserah takdir. Ini awareness dengan warna jabariyah. Akhirnya nggak ikhtiar, nggak usaha. Yang paling sering ini dipakai dengan kata-kata gini, qadarullah. Sekarang kalimat paling sering kita dengar itu antara dua. Kalau sebelum terjadi, insya Allah. Kalau udah terjadi, qadarullah. Datang ya besok di acara saya, insya Allah. Tapi dia nggak datang sebetulnya. Pas ditanya kenapa kemarin nggak datang, qadarullah, maaf ya. Yang disalahin Allah, seolah-olah dia nggak datang itu memang Allah yang salah, Allah yang mentakdirkan nggak datang. Ini sebetulnya tanpa sadar udah mulai ada warna-warna jabariyah nih. Dan konsekuensinya adalah kita itu nggak masuk surga dengan amal kita. Sering nggak dengar kata-kata ini? Ini nih cara balik lagi ke liberal dan sekularisasi loh. Kita tuh nggak masuk surga dengan amal kita loh. Kita nggak masuk surga dengan sholat kita nggak masuk surga dengan ngaji kita nggak masuk surga dengan taubat kita tuh masuk surga dengan takdir Allah.
Kita masuk surga kalau yang sering kita dengar tuh dengan rahmat Allah. Jadi seolah-olah nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ngaji lagi, karena bukan itu yang bikin kita masuk surga. Ini ekstrim juga nih. Sehingga kita ngerasa bahwa surga neraka itu bukan dari ikhtiar kita, bukan dari ibadah kita. Itu emang udah takdir Allah. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah mereka itu berbuat dosa, mereka itu minum khamar, mereka itu berzina, mereka itu riba. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu kayak gini? Ini takdir Allah, bukan salah saya. Sehingga nanti kedudukan mereka di akhirat adalah bukan dari ikhtiar mereka, bukan dari ibadah atau ketaatan mereka. Ini konsekuensi behavior, perilaku yang muncul dari awareness berwarna Jabariyah. Wah, kalimat yang sering kita dengar, yang pertama kalimatnya adalah manjadda wajada dengan penafsiran Qadariyah. Yang kedua kalimat kita nggak masuk surga karena amal kita dengan penafsiran Jabariyah. Walaupun diambil dari hadis juga, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi terjemahnya, penafsirannya, interpretasinya versi Jabariyah. Sehingga akhirnya membuat kita jadi nggak semangat lagi beribadah. Kedua-duanya adalah pemikiran tentang takdir yang sangat rentan dengan kesalahpahaman sehingga membuat kita salah sikap. Terus muncullah Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi digagas oleh Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur al-Maturidi dan seterusnya yang mengambil jalan tengah. Jadi sebelum muncul fitnah ini nggak ada Asy'ariyah, karena dulu Islam Nabi, para sahabat kan belum muncul fitnah ya, belum muncul penyimpangan-penyimpangan. Muncullah penyimpangan di zaman setelah sahabat, yaitu zaman tabi'in di tahun 100 sekian, artinya abad kedua, baru akhirnya muncullah yang orang yang ingin memurnikan kembali agama. Sebagaimana janji Nabi, di setiap 100 tahun itu Allah mengutus orang yang akan memurnikan agama setelah agama itu dirusak atau dikacaukan oleh orang-orang yang tidak berilmu atau orang-orang yang berpenyakit hatinya. Nah, salah satu di antara mujaddid filmi'ah as-saniyah, mujaddid filmi'ah as-salisah, mujaddid di tahun ketiga, di abad ketiga adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Artinya beliau memurnikan kembali pemahaman akidah yang menyimpang tadi. Jadi kalau ada yang bilang Asy'ariyah itu kan baru muncul belakangan, ya karena sebelumnya tidak ada penyimpangan di zaman Nabi dan sahabat. Baru muncul penyimpangan di tahun 100-200, kemudian datanglah Abu Hasan al-Asy'ari untuk memurnikan. Nah, apa pendapat atau pemaknaan akidah takdir dalam konteks kita Ahlussunnah wal Jamaah? Sederhananya gini teman-teman, sederhananya nih, kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Kita merencanakan, Allah menentukan. Sederhananya pemahaman takdir dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, kita merencanakan, Allah menentukan. Sehingga di situ ada kewajiban kita untuk berikhtiar, baik ikhtiar jalur bumi maupun ikhtiar jalur langit, dan juga ada kewajiban kita untuk bertawakal, karena yang menentukan adalah Allah. Ini tengah-tengah namanya nih. Ada kewajiban kita ikhtiar jalur bumi. Apa ikhtiar jalur bumi? Bekerja keras, rajin belajar dan seterusnya. Gak boleh pantang menyerah, gak boleh berputus asa, gak boleh berhenti. Ini ikhtiar jalur bumi. Adapun ikhtiar jalur langit, berdoa, kemudian bersedekah, silaturahim, tahajud, ibadah, bertaubat dan seterusnya. Ikhtiar jalur langit. Lalu setelah kita ikhtiar, maka tawakal kepada Allah. Apapun yang Allah tentukan, kita sikapi dengan ridho. Ridho itu antara dua, terbagi kepada dua ridho itu. Satu, ridho itu adalah syukur kalau yang ditentukan itu sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, ridho itu adalah sabar kalau yang Allah tentukan itu enggak seperti harapan kita. Tapi kita yakin apapun itu kalau dari Allah adalah kebaikan. Apapun itu kalau dari Allah adalah kebaikan. Sehingga kita ridho. Cuman cara ridhonya ada dengan syukur, ada dengan sabar.
maka kedua-duanya khair kata Nabi. Kedua-duanya baik untuk kita. Udah jelas ya? Jalan tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kita merencanakan. Arti merencanakan ini bukan coret-coret aja ya, termasuk ikhtiar, termasuk bekerja bersungguh-sungguh. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Sehingga dalam dua kalimat ini muncullah dua sikap sekaligus. Satu sikap mujahadah, ikhtiar, bersungguh-sungguh. Dan yang kedua sikap tawakul atau tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan bahas yang wasatiyah, yang pertengahan ini. Kita nggak panjang-panjang ngebahas tentang qadariyah ataupun jabariyah. Cukup tahu aja bahwa itu sesuatu pemikiran yang berbahaya. Seperti saya sampaikan di awal. Supaya kita nggak terjebak lagi lah dengan pemikiran ini. Sekarang banyak syubhat di tengah-tengah anak muda umat karena pemikiran Islam itu nggak berkembang. Yang muncul filsafat yang seolah-olah menjelaskan Islam, tapi filsafatnya filsafat kiri, bukan filsafat kanan, karena kanan juga berfilsafat. Para ulama kita tuh ahli filsafat. Jadi kalau ada orang yang nggak mau berfilsafat atau menyalahkan filsafat, membid'ahkan filsafat, berarti dia menutup pintu untuk munculnya, membuka pintu untuk munculnya banyak sekali kesesatan dan tidak ada pengimbang. Dulu para ulama itu kan dengan filsafatnya menjelaskan kebenaran. Makanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu mengumpulkan semua syubhat-syubhatnya Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Lalu kemudian beliau bikin satu rangkuman Raddus Syubhat, jawaban terhadap kesesatan atau kekeliruan mereka. Itu juga bagian dari pemikiran filsafat, tapi filsafat kanan. Sekarang yang berkembang apa? Filsafat kiri. Tasawufnya, tasawuf falsafi. Bukan tasawuf riyadhi. Ada dua, ada tasawuf falsafi, ada tasawuf riyadhi. Kalau tasawuf riyadhi itu apa? Banyakin zikir, banyakin khalwah, banyakin belajar ma'rifatullah, tafakkur. Itu adalah tasawuf riyadhi. Bentuknya riyadah. Ada riyadahnya, ada amalannya. Ada juga tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini apa? Pemikiran. Sehingga akhirnya dibolak-balik kita jadi bingung tentang Islam kita sendiri ya. Karena tasawufnya tasawuf pemikiran. Nah, kita mencoba untuk masuk ke Islam dengan pemahaman yang tengah. Enggak ekstrim kiri, artinya mereduksi Islam. Enggak ekstrim kanan, yang artinya kaku banget dengan Islam. Yang kaku dengan Islam enggak akan siap menerima dinamika kehidupan. Akhirnya bahasa sederhananya tinggalkan dunia, semua itu nggak ada dalilnya segala macam, itu ekstrim kaku kanan. Yang kaku ke kiri, yang ekstrim kiri, agama dianggap sebagai penghambat, Islam dianggap sebagai beban, syariat dianggap sebagai masalah. Sehingga kalau kita mau maju, tinggalkan syariat, tinggalkan Islam, tinggalkan Al-Quran. Kita fokus aja dengan hidup kita, dengan dunia kita. Pakai mazhab baru, namanya mazhab Soekarno misalnya. Ini jadi ada ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Jangan diedit. Ini lagi ngomongin Jabariyah, bukan ngomongin ya itulah. Ya jelaslah kekeliruannya. Masa dia bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Mana ada Nabi ngomong di dalam Al-Qur'an? Yang ada Allah berfirman. Mungkin salah ngomong, tapi kok sering ya. Baik, tadi sampai di mana? Tentang pertengahan, wasatiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam pemikiran ataupun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalimat paling gampang dicerna oleh kita sebagai anak muda itu bukan santri, orang umum, kita merencanakan, Allah yang menentukan. Ralat ya. Kita merencanakan, bukan kita yang merencanakan, bukan. Yang di awal saya buang. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Karena kata yang di sini ada kesan dominan. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Itu kata yang paling tepat untuk menjelaskan pemikiran takdir ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Nah,
Gimana kita memahaminya? Ada kabar baik buat kita sebagai orang yang berpemikiran wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita ini umat pertengahan. Ada kabar baik tentang takdir buat kita. Apa kabar baiknya? Yang pertama, coba teman-teman buka surat Ar-Ra'd ayat 39. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Ini kabar baik untuk kita dalam memahami takdir. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Artinya, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan. Dan di sisinya lah ada ummul kitab. Apa maksud dari ayat ini? Tafsirnya banyak. Kalau kita baca buku tafsir Al-Quran, ada beberapa tafsir tentang makna dari yamhullah wa yuthbit wa indahu umul kitab. Tetapi dari sekian banyak tafsir, kita memilih salah satu yang mayoritas ulama berpendapat. Apa? Yang dihapus dan ditetapkan. Karena ada ulama mengatakan yang dihapus dan ditetapkan itu syariat. Ada nasikh mansukh dalam Al-Quran. Ada syariat yang menghapus, ada yang dihapus. Contohnya apa? Syariat yang menghapus dan dihapus. Contohnya hukum waris kepada saudara angkat. Dulu sebelum Fathu Makkah, saudara angkat itu mendapatkan warisan dari saudara angkatnya yang meninggal sebelum Fathu Makkah. Sehingga orang muhajirin yang menjadi saudara angkat orang Ansor, kalau orang Ansor meninggal dunia, maka saudara angkat muhajirin itu bagian menjadi ahli waris, mendapat warisan. Seerat itu hubungan persaudaraan antara muhajirin dengan Ansor. Lalu setelah Fathu Makkah, karena kaum muhajirin udah settle, udah stabil, maka hukum itu dihapus. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang, saudara angkat tidak lagi menerima waris dari saudara angkatnya. Itu namanya nasikh mansukh, salah satu contohnya. Ada juga yang menafsirkan ayat ini artinya yang dihapus dan yang ditetapkan itu dosa. Ada dosa yang dihapus, yaitu dengan taubat. Ada dosa yang tidak dihapus, yaitu ditetapkan karena dia tidak bertaubat. Ada yang berpendapat tafsirnya seperti itu. Tapi banyak ulama tafsir menafsirkan yang dihapus dan ditetapkan di sini adalah takdir. Yang dihapus dan ditetapkan di sini adalah takdir. Al-Qadar. Karena kita mengenal istilah al-qadha wal qadar, dan itu salah satu dari rukun iman dalam hadis Jibril. Yaitu engkau beriman kepada qadha dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrih. Yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang yang dihapus dan yang ditetapkan itu apa? Al-Qadar, takdir kalau dalam bahasa kita. Ternyata para ulama membolehkan kita memaknai ayat ini bahwa ternyata Allah berkehendak untuk menghapus sebagian dari takdir lalu merubahnya dan menetapkannya dengan takdir yang berbeda. Tapi semua itu ada di dalam qadha-nya Allah. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan, Ustadz, apa bedanya qadha dan qadar? Ini versi bahasa kita ya, qadha dan qadar. Apakah yang disebut dengan qadha itu qadha sholat, qadha puasa? Ya, qadha ini bukan dalam konteks mengqadha ya. Ini bab akidah bukan bab fikih. Lalu apa bedanya qadha dengan qadar? Jangan tanya saya, tanya kepada ulama.
Nah, kalau kita nanya kepada ulama, salah satu ulama yang luar biasa itu adalah Al-Imam Asy-Syahid Ramadan Buti dari Suriah, dari Damaskus. Beliau meninggal tahun 2010 apa 2011 gitu, karena ditembak lagi taklim gini, ditembak kepalanya. Itu awal terjadinya Arab Spring, revolusi Arab. Nah, Syekh Imam Asy-Syahid Ramadan Buti mendefinisikan bedanya antara qadha dengan qadar. Ustadz, kenapa materi hari ini berat banget? Karena yang di hadapan saya adalah orang-orang terpelajar, mahasiswa, mahasiswi. Walaupun statusnya masih jomblo, tapi akalnya tetap tajam ya. Nggak terpengaruh jadi galau, saya mahasiswa Ustadz tapi galau, enggak. Makanya saya agak ilmiah dikit. Dikit tapi nggak banyak-banyak. Apa definisi qadha dan qadar menurut Imam Asy-Syahid Ramadan Buti? Kata beliau, al-qadha ilmullah fil azal bikulli ma sayajri fil kaun. Qadha itu adalah ilmu Allah sejak azali. Azali itu yang sangat terdahulu, sebelum Allah menciptakan apapun, terhadap kulli ma sayajri fil kaun, terhadap apa yang terjadi di dalam semesta. Itulah qadha. Ilmu Allah tentang apapun yang terjadi, yang berlaku di dalam kehidupan, di dalam semesta. Itulah qadha. Kemudian wal qadar, adapun takdir atau qadar, wuqu'ul asya muwafiqatan li'ilmillah, terjadinya sesuatu sesuai dengan ilmu Allah yang tadi. Kejadian itu adalah qadar. Kapan terjadi, di mana terjadi, bagaimana terjadi, apa yang terjadi, itu adalah qadar. Tapi semua itu ada di dalam qadanya Allah, ilmunya Allah. Makanya salah satu di antara sifat wajib bagi Allah itu adalah ilmun. Allah tahu semuanya, nggak ada yang Allah nggak tahu. Selain muridun, irada, Allah berkehendak, ada ilmun, Allah tahu semuanya, nggak ada yang Allah yang nggak tahu. Sehingga nggak bisa kita katakan ada yang kita alami Allah nggak tahu. Ada yang kejadian dalam kehidupan kita itu di luar pengetahuan Allah, nggak bisa. Semuanya Allah tahu. Yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi Allah tahu. Jadi kita tuh sekarang lagi belajar memasrahkan, mentawakalkan, menitipkan hidup kita kepada zat yang maha tahu tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kan itu penting sekali teman-teman. Karena seringkali kita nitipin hidup kita kepada yang gak tahu apa-apa. Malah kadang-kadang kita curhat masalah kita kepada orang yang sebetulnya gak tahu jawaban apa-apa. Kenapa kok curhat sama dia? Karena dia rajin mendengar. Padahal dia bukan dengar, dia cuma naruh handphonenya terus dia masak, dia beres-beres. Seolah-olah kita lagi curhat, dia nggak dengar juga sebetulnya. Kita aja yang kegeeran seolah-olah dia dengar. Tapi kita curhat sama dia. Kepada yang maha tahu kita nggak curhat. Selain maha tahu, maha mendengar. Apa arti maha mendengar? Maha mendengar ini artinya bukan hanya sangat mendengar, tapi juga sabar mendengar. Jangan diterjemahin Allah itu cuman pendengarannya jelas, tapi nggak sabar-sabar banget sih, jadi saya nggak sering curhat sama Allah. Nggak gitu, yang namanya maha itu sempurna. Berarti as-sami', Allah yang maha mendengar, berarti sempurna. Artinya apa? Dengarnya jelas, nggak ada yang ke-skip sama Allah itu sabar mendengar kita. Nggak mungkin, udahan, jangan lama-lama curhatnya. Akhirnya muncullah statement, kalau doa kepada Allah itu jangan panjang-panjang. Kalau doa kepada Allah itu jangan banyak-banyak, nggak enak sama Allah, ngerepotin. Mending kita beramal aja. Dia menganalogikan Allah kayak teman curhatnya yang akhirnya nikung dia nikah sama orang yang dia senengi. Ini beda. Allah itu sabar mendengar, betah mendengar, nggak bosan mendengar. Kita curhat itu lagi, besok itu lagi, lusa itu lagi. Nggak pernah Allah bilang, itu kan udah kemarin. Allah nggak pernah bilang gitu. Itu teman kita. Iya, aku udah tahu sih yang itu. Ada yang lain nggak? Aku lagi buru-buru nih. Itu manusia. Allah nggak kayak gitu. Allah tuh sabar banget dengerin kita. Hari ini kita bilang gini, ya Allah, saya nggak berani mau ngomong sama dia. Soalnya mukanya galak banget. Tapi makin dia galak tuh makin ngangenin, ya Allah.
Besok ngomong lagi, ya Allah masih belum berani nih. Lusa ngomong lagi, ya Allah masih belum berani. Udah 5 tahun masih, ya Allah belum berani. Kenapa belum berani? Udah jadi istri orang. Lebih nggak berani lagi. Artinya Allah itu sabar banget dengerin kita curhat. Terus kenapa nggak curhat sama Allah aja? Apa kita pikir Allah tuh nggak dengar? Kalau curhat sama Allah nggak bisa ngelihat Allah dengar apa enggak. Kalau sama teman bisa. Tapi kan kita nelpon ke teman juga nggak bisa ngelihat. Kenapa nelpon ke teman itu kita betah curhat? Sementara menghubungi Allah, berkomunikasi dengan Allah yang kita juga nggak bisa melihat dengan mata, tapi harusnya kita bisa merasakan dengan iman di dalam hati. Kita nggak curhat, berarti bicara takdir ini penting teman-teman dalam konteks kehidupan kita. Makanya saya tadi bilang apa? Saya nggak pengen literasi agama itu cuma jadi wawasan, harus menjadi life hacks. Literasi agama harus menjadi life hacks, cara hidup. Kita bahas tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Itu harus jadi life hacks. Nggak boleh sekedar jadi wawasan. Karena kalau cuma jadi wawasan, kita nggak bisa merubah apapun. Lagi pula kita nggak ada kebutuhan untuk itu karena kita bukan santri dan calon ustadz. Kita tuh orang yang pengen mempraktekkan Islam dalam daily life-nya kita. Sehingga kita pengen mengerti Islam sebagai sebuah cara hidup, life hacks kita atau lifestyle-nya kita. Apa life hacks dari takdir? Oh ternyata definisi dari qada itu adalah Allah Maha Tahu. Fil azali, sebelum itu terjadi Allah udah tahu. Sehingga kalau kita mau menyerahkan hidup kita, yang paling benar itu serahin aja kepada yang Maha Tahu. Dia tahu kok apa yang akan terjadi nanti. Dia tahu kok nanti bakal ditolak apa enggak. Dia tahu kok dibukain pintu apa enggak. Dia tahu kok nanti handphone kita, telepon kita diangkat apa di reject. Dia tahu kok kita bakal di fallback atau di block. Dia tahu kok dia akan read doang atau malah nggak di read sama sekali, atau dia typing terus nggak jadi nge-send atau dibalas beneran. Allah tahu semua yang akan terjadi itu Allah tahu. Terus serahin aja sama Allah. Ya Allah, saya udah ngirim teks niat baik saya untuk ngelamar dia. Sampai sekarang belum di-read. Saya lihat dia online beberapa kali. Lasin lagi online, lasin lagi online. Belum pernah dia nge-read yang punya saya. Kayaknya sih nggak sampai ketimpa banget sih. Dia orangnya bukan sesibuk itu juga. Tapi mungkin dia belum siap membaca WA saya ya Allah. Engkau Maha tahu kenapa dan apa yang akan terjadi. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Kan ada sekarang kalimat dari Ustadz Adi Dayat yang sering dipakai tuh ya. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Tapi dipakainya aneh-aneh. Yang terakhir FYP muncul di saya tuh dipakainya pas penyembelihan hewan kurban. Ada sapi diikat di tenda, terus sapinya ngamuk, tendanya runtuh, orangnya lari sambil gini. Terus dia bilang, ya Allah, aku pasrahkan hidupku kepadamu. Padahal itu doa takdir banget, itu bagus. Kenapa diplesetin jadi jedak-jeduk versi kita. Memang Indonesia ini banyak editor ya, luar biasa. Artinya kita ketika tahu bahwa Allah itu qada, Allah itu alim atau ilmun, ya udah serahin aja hidup kita kepada yang lebih tahu daripada kita. Kita nggak lebih tahu. Nanti berlakulah ayat yang sering saya ulang-ulang itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kok bisa kayak gitu Ustadz? Karena wallahu ya'lamu, Allah lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, kalian nggak tahu. Ini cara kita belajar qada dan qadar ya. Belajar qada itu berarti apa? Belajar nggak sok tahu. Belajar qada itu artinya belajar nggak sok tahu. Allahu a'lam, selalu itu kata-katanya. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu, Allah lebih tahu, saya nggak lebih tahu, mana yang baik, mana yang buruk saya nggak ngerti, Allah lebih ngerti. Ya udah saya serahin aja kepada Allah, meminta taufik dari Allah, biar Allah yang mengarahkan saya kepada apa yang menurut Allah baik. Walaupun menurut saya di awal saya anggap nggak baik. Ya Allah, kok takdir saya nikahnya sama dia sih? Padahal saya pengennya sama Jungkook.
Misalnya, ya, kok jadinya sama jongkok misalnya. Yang tingginya cuma 1 meter misalnya. Kalau saya pengennya anak basket yang di kampus tuh, yang tingginya 3,5 meter. Kita mempertanyakan. Kenapa kita mempertanyakan? Karena kita merasa lebih tahu. Orang yang nggak merasa lebih tahu nggak akan mempertanyakan. Ya Allah, nggak apa-apa dia jongkok juga. Tapi insya Allah dia yang terbaik untuk saya. Dari sebelah mana yang terbaik? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kan Allah lebih tahu. Ya saya mah nggak tahu. Buat saya nggak ada baiknya. Tapi Allah lebih tahu. Dan kita nggak pernah tahu, teman-teman. Sering loh kejadian kayak gitu. Kalau dihitung-hitung nggak ada juga kebaikan. Mungkin kebaikannya bukan dia, tetapi lewat dia. Mungkin kebaikannya bukan dia, tetapi lewat dia. Catat. Mungkin bukan kamu kebaikan aku, tapi lewat kamu. Maka aku tetap berharap. Apa sih? Enggak, penting juga kata-kata. Itu bukan hadis ya, jangan salah tafsir ya. Jadi mungkin kebaikan hidup kita bukan dia, mungkin. Tapi bisa jadi dia. Kalaupun kayaknya susah banget nemuin kebaikannya, mungkin kebaikannya bukan dia, tetapi lewat dia. Artinya kita nggak dapat kebaikan kalau nggak lewat dia. Dia itu kurir. Kurir kebaikan. Gimana maksudnya kurir kebaikan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya apa? Kemudahan itu nggak turun sendiri, dibawa oleh kesulitan. Berarti kalau kita dapat dia, kayaknya kamu usrunnya aku deh. Kamu adalah usrun, kamu itu kesulitan bagi aku. Tapi nggak apa-apa, karena kamu pasti bawa yusrun. Temen di grup nih, ada yang nyebelin banget. Anggap aja dia kasih nama di kontak kita, nama dia Usrun. Usrun 1, Usrun 2, Usrun 10. Banyak banget teman-teman kita yang nyebelin. Berarti ada sekian Usrun. Kenapa kita anggap dia Usrun? Karena dia nggak datang sendiri, pasti bawa Yusrun. Nanti teman kita yang suka bantu kita, Yusrun 1, Yusrun 2, Yusrun 3 ya. Kenapa kita bilang dia Yusrun? Karena dia nggak biasanya datang sendiri, pasti ada usrunnya. Itu sepaket teman-teman. Maka kalau kita menganggap pun ya, pasangan kita nggak ada kebaikannya sama sekali, maka bisa jadi memang bukan dia kebaikan dalam hidup kita, tetapi lewat dia. Siapa yang kayak gitu? Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah. Istri Fir'aun. Ada kebaikan Fir'aun? Ada Ustadz, dia nggak poligami. Itu bukan kebaikan. Itu beda cerita ya. Oh, Fir'aun gitu-gitu setia Ustadz. Dia monogami, dia sama istrinya aja. Walaupun ujung-ujungnya disalib istrinya sampai mati. Apa kebaikannya kalau kayak gitu? Itu bukan kebaikan. Maka Fir'aun itu tidak bisa dikatakan sebagai kebaikan. Kalau seandainya ada satu saja kebaikan pada dirinya, Allah udah kasih dia hidayah. Tidak ada kebaikan pada dirinya, semua keburukan. Terus kok Asia kasihan banget sih dapatnya Fir'aun? Enggak, Asia itu menjadi satu dari 4 perempuan istimewa. Cuman 4 di dunia, itu salah satunya adalah lewat Fir'aun, bukan Fir'aunnya. Sehingga Asia nggak pernah menyalahkan Allah tentang takdir itu. Nggak pernah bilang, ya Allah kok saya sih yang nikah sama Eta. Fir siapa? Firman. Maaf ya kalau ada yang nama Firman. Kenapa sih saya jadinya sama Fir'aun? Bukan Fir'aun, Fir'aun. Oh ya, Fir'aun. Kok saya jadi sama Fir'aun sih? Kan harusnya saya jadinya sama Nabi Musa. Yang karena Asia itu perempuan istimewa, perempuan sempurna. Nabi Musa laki-laki sempurna. Kenapa saya nggak jadinya sama Musa aja sih, kan lebih klop tuh. Sefrekuensi, sama-sama istimewa. Kenapa malah jadinya sama Fir'aun? Atau minimal ya yang keren dikit lah, misalnya Korun gitu kayak. Yang tajir ya kan ya. Sultan banget, nggak perlu flexing juga benar-benar udah sultan gitu.
Saking tajirnya dia, hartanya di mana-mana, sampai di Indonesia juga ada tuh harta karun. Namun di dalam tanah, wah harta karun, enak banget karun, di mana-mana ada hartanya. Kenapa nggak karun? Karena bisa jadi kebaikan dalam hidup Asia memang bukan suaminya, memang bukan Fir'aun, tetapi lewat Fir'aun. Tapi kan nggak mungkin kita mengibaratkan suami kita sama Fir'aun ya. Gak apa-apa kalau suami saya kayak Fir'aun. Enggak lah, ada kebaikannya udah pasti tuh, ada, nggak mungkin nggak ada. Kok bisa gitu? Allah yang bilang, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu benci sesuatu pada pasanganmu, tapi pada dialah Allah menjadikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Jadi ada dua versi ayat. Yang satu, bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Yang satu lagi, bisa jadi kamu benci sesuatu padahal Allah menjadikan padahal itu kebaikan yang sangat banyak. Ayat yang kedua konteksnya tentang pernikahan. Ayat yang pertama konteksnya tentang perang. Tapi secara makna mirip. Sehingga kalaupun kita nggak menemukan, bukan nggak ada, kitanya yang nggak menemukan, percayalah bahwa kalau bukan dia kebaikannya, maka kebaikan itu datangnya lewat dia. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terus apa hubungannya dengan ayat tadi yang Allah hapus, Allah tetapkan? Ternyata para ulama menafsirkan takdir itu berlaku yamhullah wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan. Tapi semuanya ada di dalam qadha, ilmunya Allah. Tidak keluar dari ilmunya Allah. Siapa yang yamhu, yang menghapus? Allah, bukan kita. Sehingga muncullah doa dari Umar bin Khattab, doa dari Abdullah ibnu Mas'ud. By the way, Umar dan Abdullah ini adalah dua dari 7 kibaril ulama inda sahabah. 2 dari 7 ulama besar di kalangan sahabat. Ada 7 ulama besar di kalangan sahabat. 2 di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab. Berarti ilmu mereka tuh nggak kaleng-kaleng, ilmunya luar biasa. Kalau mereka menyampaikan sesuatu statement, berarti itu dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan. Maka Umar dan Abdullah sama-sama pernah berdoa gini, Allahumma in kunta katabtani min ahlil syaqiyah atau minal ashqiyah famhini waktubni min ahlis sa'adah atau minas su'ada. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu ma tasha wa indaka ummul kitab. Itu doanya Umar dan doanya Abdullah. Artinya apa Ustadz? Kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, inilah bedanya kalau kita bisa bahasa Arab sama nggak bisa. Kalau kita bisa bahasa Arab, kita bisa baca doa itu di dalam sujud. Dan sujud salah satu tempat atau kondisi doanya yang paling istijabah. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa lah tahzan. Tetapi kita bisa membacanya di luar sholat. Artinya apa? Ya Allah, seandainya engkau telah mencatat aku, kitab, katabtani, mencatat aku minal ashqiya, termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang sengsara, termasuk orang yang binasa, famhini ya Allah, ya Rabbi, hapuslah ya Allah untukku. Waktubni, dan catat aku minas su'ada, termasuk orang yang bahagia. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit, engkau maha kuasa menghapus apa yang kau kehendaki dan menetapkan. Wa indaka ummul kitab, itu diambil dari Ar-Ra'd tadi, dan di sisimu ada ummul kitab. Kenapa Umar dan Abdullah berdoa seperti ini? Karena mereka mengambil pemahaman dari ayat tadi. Allah berkehendak menghapus takdir, tetapi semuanya ada di dalam kekuasaan Allah, semuanya ada dalam ilmu Allah. Termasuk doa kita pun bagian dari takdir dan ilmu Allah. Makanya orang yang beriman gak boleh seperti Qadariyah yang terlalu GR, tidak boleh seperti Jabariyah yang terlalu berputus asa. Apa GR-nya? Ngerasa semua bisa sendiri. Atau putus asa, apa putus asanya? Ngerasa gak berdaya.
Maka orang yang beriman, muslim yang ahlu sunnah wal jamaah, tadi kita merencanakan termasuk doa, termasuk silaturahim, termasuk sedekah. Kenapa? La yaruddul qada illa du'a, kata Nabi. Tidak ada yang merubah atau menolak qada, takdir, kecuali doa. Maksudnya dengan doa kita Allah merubah takdir, yamhu wa yuthbit, suka-suka Allah. Tapi semua itu bagian dari kudrat, iradat, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Suatu ketika teman-teman, Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan bareng dengan rombongannya. Melakukan perjalanan ke arah satu negeri yang ternyata di negeri itu lagi ada wabah. Kita kemarin lagi ada corona atau covid. Pas dia tahu berita bahwa di negeri itu lagi ada wabah yang menular, maka kemudian Umar bin Khattab balik arah. Maka orang yang bersama Umar yang gak ngerti ilmu tentang takdir bertanya, afirarun min qadarillah, apakah kita lari dari takdir Allah wahai Umar ya Amirul Mukminin? Kata Umar, na'am, firarun min qadarillah ila qadarillah. Ya, ini lari dari satu takdir Allah kepada takdir yang lain. Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah kita berikhtiar untuk meminta Allah hindarkan kita dari takdir kena wabah kepada takdir selamat dari wabah. Tapi semua itu adalah takdir Allah. Semua itu ada di dalam kehendak Allah. Semua itu ada di dalam ilmu Allah. Sehingga tugas kita adalah apa? Ikhtiar dan tawakal. Bang, kalau kita enggak tawakal bisa lari? Enggak, belum tentu. Ada orang yang, maaf ya, dulu kejadian di kampung saya di Aceh. Kampung saya itu sebelah kanan jalan. Kampung satu lagi sebelah kiri jalan. Jadi kita berhadap-hadapan nih. Pas terjadi tsunami, itu tuh kampung yang sebelah kiri jalan itu kan bukit. Karena yang di sebelah sana bukit, yang sebelah sini agak dekat ke laut, ke pantai. Kampung saya tuh habis kena tsunami. Kampung sebelah aman karena dia lebih tinggi. Tapi uniknya banyak warga kampung sebelah meninggal dunia, warga di kampung saya selamat. Kok bisa gitu? Karena kampung sebelah panik, larinya ke kampung saya. Orang kampung saya juga panik, larinya ke kampung sebelah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan diri kita yang nggak tahu apa-apa, merasa ikhtiar kita menentukan hasil, belum tentu. Bisa jadi kita berikhtiar ke arah yang wrong way, jalan yang salah, sehingga masuknya ke toilet akhwat. Ya, kenapa? Karena mengandalkan mata kita rabun, kacamata ketinggalan tadi di kampus. Pas mau masuk toilet, kita pikir itu gambar ikhwan. Ternyata itu gambar akhwat. Ada kumisnya tapi. Akhirnya salah masuk toilet. Ustaz pernah. Kenapa masuk toilet akhwat? Nggak ngelihat petunjuk. Merasa, wah ini semuanya ikhwan di sini. Keluar lagi. Untung nggak digebukin sama masa ya. Kan nggak keren Ustadz Hanan digebukin masa gara-gara salah masuk toilet. Ngeri banget viralnya, nggak keren banget viralnya. Artinya kalau kita mengandalkan diri kita aja nggak cukup teman-teman. Tapi pasrah aja gitu sama Allah. Terus kita duduk sambil nahan, maaf mau buang air kecil, nahan aja nggak ke toilet. Tiba-tiba nanti kita akan ada di dalam toilet, tiba-tiba semuanya beres. Nggak gitu juga, itu namanya aliran pasrah. Aliran putus asa, bukan pasrah, aliran putus asa. Yang pertama, aliran GR, maka yang paling benar adalah aliran pertengahan. Ikhtiar, minta sama Allah, tawakul kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, sebelum kita beres. Kabar baik lagi yang lain dari Allah untuk kita dalam memahami takdir adalah firman Allah di dalam surat Ar-Ra'du ayat 11. Masih di surat Ar-Ra'du ayat 11. Apa ayatnya? Di tengah ayatnya ya. Inna
Allah la yughayyiru ma biqawm. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah apa yang terjadi pada diri mereka sendiri atau merubah dirinya. Dan jika Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka mereka tidak punya pelindung selain Allah. Ini ayat ngejelasin tentang akidah aswaja banget nih. Yang pertama kalimatnya apa? Kita harus merubah diri kita sendiri, gitu kan? Terus kalimat terakhir, tapi jangan terlalu GR. Semuanya harus berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah, berserah kepada Allah. Itu lengkap banget penjelasan di ayat itu yang diterjemahkan oleh para ulama kita menjadilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ariyah. Dengan apa? Dengan dua tadi. Kita merencanakan, apa yang kita rencanakan? Ya perubahan pada diri kita sendiri. Pengen langsing, ya udah rencanakan dietnya gimana. Pengen bening, ya udah rencanakan pakai skincare apa. Bisa juga rencana lain apa? Pakai filter aja, gampang. Itu bagian dari merencanakan. Lebih ekstrim lagi, nggak cukup pakai kamera yang bagus, pakai filter, kameranya aja demi bisa nonton konser Blackpink, dia beli handphone yang kameranya bisa di zoom sampai 100. Sampai Blackpink lewat. saking zoomnya jauh banget, bisa ngerekam bulan, ya. Ini enggak iklan sih karena enggak di-endorse. Pokoknya ada lah. Pakai kamera bagus, pakai filter sampai berlapis-lapis. Enggak cukup juga, ditambahin avatar. Sampai akhirnya dia jadi avatar, berubah, jadi keren banget. Tiba-tiba jadi kesatria Majapahit. Tiba-tiba jadi kesatria dari negeri Narnia gitu kan. Karena pengen keren. Enggak apa-apa, itu bagian dari ikhtiar walaupun wrong way. Makanya minta petunjuk Allah, ya Allah, saya biar bening, biar glowing, gimana caranya? Saya udah beli skincare. Saya udah sering gini-gini di muka saya, malam-malam itu saya tampar-tampar sampai merah, ya Allah. Kok enggak bening-bening? Ya ternyata kata Allah ada cahaya yang lebih indah daripada glowing karena skincare, walaupun skincare itu bagus. Tapi yang lebih glowing lagi apa? Cahaya wudu dan sholat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka adalah ada asar sujud. Asar sujud di sini maksudnya bukan jidat hitam. Asar sujud di sini artinya wajahnya bercahaya. Jadi jangan digini-giniin pas sujud. Biar dapat asarus sujud. Kasihan saya nggak ada asarus sujud, dianggap nggak sholat ya. Arti asarus sujud di sini adalah wajahnya bercahaya. Yauma tabyaddat wujuhum. Hari ketika wajah mereka bercahaya. Jadi ikhtiar tawakal, ikhtiar doa, ikhtiar ibadah. Dengan kayak gitu berarti Allah akan yamhu wa yuthbit kepada kebaikan yang kita harapkan. Sekian, ini hanyalah sekedar prolog aja pembahasan tentang takdir. Lebih dalam lagi nanti silahkan kita belajar kepada guru-guru kita, kiai kita, habaib kita, ustadz-ustadz kita yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah tentang takdir atau qada dan qadar, sehingga kita bisa mengimaninya dan mempraktekannya dalam daily life kehidupan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, Ustadz Hanan boleh duduk. Nah jangan jadi usrun. Ya, usrun ada yang ingat usrun apa? Iya, Ustadz Hanan berdiri aja sampai Isya. Wah, kasihan nanti. Nah teman-teman, ini ada kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya kepada Ustadz Hanan, tapi caranya langsung konfirmasi kepada nomor yang akan saya sebutkan. Dan nomor ini bukan nomor Ustadz Hanan tentunya, ya, nomor panitia. Kalau teman-teman mau bertanya silakan
di nomor 0811. Ya silakan, yang pegang HP pasti ada kuotanya. 0811 8033 ya, 8033 009. Saya ulangi ya. 0811 8033 009. Nah, Masya Allah tadi pemaparan dan ilmu yang Ustadz Hanan sampaikan luar biasa. Mudah-mudahan kita lebih mudah memahami juga menerima takdir. Ya, fair. Nah, tadi Ustadz Hanan katakan cerita dari Umar ada pindah takdir Allah ke takdir yang lain. Tapi itu Ustadz bukan berarti kepada skema selingkuh kan. Udah jodoh yang ini terus selingkuh dengan yang lain. Terus yang selingkuhnya bilang, saya hanya berpindah takdir kepada takdir yang lain. Wah, itu ngeles ya. Udah gitu selingkuhnya pakai aplikasi yang itu ojek ya. Ya udahlah, ya nanti kita dipertanyakan. Nah, sekarang kita tunggu nih pertanyaan dari teman-teman tentang takdir. Tapi Ustadz, kalau bagi anak, takdir itu kan pemberian Allah ya. Dan semua kita itu takdirnya kan berbeda-beda. Kalau anak memahami dengan penyampaian guru anak, kalau takdir itu adalah pemberian Allah yang sangat istimewa Ustadz. Karena diberikannya kepada kita masing-masing berbeda. Dan kita itu harus bangga dengan takdir yang Allah berikan Ustadz. Nah ini tema yang luar biasa banget karena kadang betul kata Ustadz ya, kita ini bingung takdir tuh kayak gimana sih? Udah usaha, udah tahajud, tetap aja nggak jelas-jelas gitu ya. Nah ternyata hari ini kita ketemu jawabannya ya mengenai tentang takdir. Masya Allah, kita tunggu pertanyaannya. Nah, banyak banget nih. Udah dong, udah. Nggak disampaikan. Nah, anak pilih. Nah, ini dia. Ada di nomor 0812 929 bintang pokoknya ya. Pertanyaannya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, saya Jua usia 20 asal Bogor ya. Catat Ikhwan, usia 20 tahun. Ya. Ingin bertanya tentang jodoh Ustadz. Bulan Februari kemarin saya dihitbah oleh seseorang laki-laki, iya dong, sebelum dia berangkat ke Mesir. Mesir, dia menyampaikan niat baiknya kepada orang tua saya sekitar 3-7 tahun. Sekitar 3-7 tahun dia akan ada di Mesir Ustadz katanya. Jujur saya sebagai perempuan banyak kekhawatiran karena jangka waktu yang begitu lama. Wah takut nih, seru nih ya. Bagaimana cara untuk tetap percaya dan tenang menjaga hati saya Ustadz? Tafadhol masykuran. Kok ceritanya mirip ya? Canda. Ini sebetulnya bukan pertanyaan ya, minta dikuatkan hati. Karena kalau pertanyaan saya tunggu apa enggak, kan gitu ya. Ini bukan nanya, tapi pengen dikuatkan hati dalam penantian. Menunggu datangnya Farojun itu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Jadi kalau kita dapat ujian itu macam-macam, termasuk ujian ditunda satu kebaikan atau dijauhkan dengan orang yang kita sayangi. Kebaikannya pengen menikah, tapi karena LDRan belum bisa menikah sekarang dan seterusnya. Maka menunggu datangnya jalan keluar atau pertolongan Allah adalah bagian dari ibadah. Sehingga kalau kita sabar menunggu dengan setia sesuai dengan janji kita saat khitbah, maka setiap hari itu kita dicatat sebagai orang yang sedang beribadah. Bisa beribadah sholat sunnah, bisa beribadah zikir Al-Quran, zikir dan baca Al-Quran. Berarti kita setiap hari lagi berzikir, seolah-olah setiap hari lagi sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang tidak terhingga. Itulah indahnya menunggu. Makanya ketika kita sakit, menunggu sembuh, maka setiap hari itu ibadah. Ketika kita memberikan hutang kepada teman kita, tapi belum dibayar, menunggu dibayar atau dia ingat atau dia sadar, itu ibadah. Ketika kita punya masalah, menunggu datangnya jalan keluar, itu juga
ibadah. Maka kalau mbaknya mau beribadah, tunggu dengan setia sambil memperbaiki diri, sehingga Allah yang akan menentukan kapan waktu terbaik untuk kalian. Jangan bersuuzon dulu 7 tahun, bisa jadi dia 6 bulan juga udah gak sabar balik lagi. Kayaknya aku mau bawa kamu ke Mesir deh, ya gitu ya. Akhirnya ya udah, bisa jadi mbaknya dibawa ke Mesir, setelah 6 bulan dia galau, kayaknya nggak enak banget LDRan, apalagi dia sendiri, masa udah punya status khidbah tapi nggak jadi-jadi. Akhirnya dia berubah pikiran, di Mesir dia juga udah settle, udah siap dengan kebutuhannya, balik lagi, atau setahun dia balik, setelah itu dia nikah, balik bareng dengan ke Mesir, kan indah. Kenapa berputus asa ketika kita belum mencoba apa-apa? Maka tunggu biar Allah yang menentukan yang terbaik. Dengan berharap yang terbaik. Lagi-lagi nanti ada kalimat, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka berprasangkalah yang baik-baik kepada Allah, sehingga Allah mentakdirkan yang terbaik sesuai prasangka kita. Barakallahu fiik. Nah, jadi tunggu aja ya Mbak, bersabar, tapi jangan sambil tiktokan, sambil tilawah Quran, insya Allah. Pertanyaan kedua Ustadz, 2 pertanyaan aja mungkin dari Ikhwan. Mana nih Ikhwan tadi ya? Nah Ustadz, bagaimana caranya atau misalkan tips agar kita ini dapat menerima takdir yang pahit karena saya mendapat ujian dari Allah dengan meninggalnya anak saya? Tafadhol masykuran Ustaz. Kan ada kalimat raditu billahi rabba, ya. Saya ridho Allah sebagai Rabb. Arti Rabb yang mengatur, yang menentukan, yang menjaga. Terus ada lagi kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan semua kita kembali kepada Allah. Terus yang ketiga, coba hayati hadis Nabi tentang bagaimana keadaan anak kecil setelah wafat sebelum dia balik. Anak kecil yang wafat sebelum dia balik, kelak di akhirat justru dia yang akan menolong orang tuanya, menjemput orang tuanya, baik di neraka ataupun ketika sedang dihisab. Maka bisa jadi anak kita ini adalah bukan penolong kita dan membahagiakan kita di dunia, tapi kelak dia yang akan membahagiakan dan menolong kita di akhirat. Ini nasihat untuk yang kehilangan putra-putrinya sebelum balik, masih kecil, masih bayi, dalam kandungan, setelah 4 bulan dan seterusnya. Maka itulah hiburan bagi mereka. Apa hiburannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang-ulang kalimat itu agar kita sadar bukan kita yang memiliki dia, tapi Allah yang memiliki dia. Lalu Allah berhak untuk mengambil apa yang Allah miliki, sehingga kita nggak boleh ngerasa bahwa ini punya saya. Mirip dengan analogi yang sering kita dengar, tukang parkir. Artinya kita bangun kesadaran innalillah wa inna ilaihi raji'un. Udah. Yang kemudian kalimat berikutnya, baca doa Nabi SAW yang diajarkan kepada Abu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Ya, tetap dia kehilangan anak yang paling dia sayang, tapi bukan kehilangan selama-lamanya, hanya berpisah sekian puluh tahun. Nanti di akhirat Allah akan mengembalikannya kepada orang tuanya selama orang tuanya wafat dalam iman, bahkan anak itu akan kembali sebagai penolong bagi orang tuanya. Lalu di dunia dengan doa yang tadi Allah akan mengganti musibahnya dengan nikmat yang lebih baik. Bisa jadi anak yang insya Allah juga akan menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Itu hiburan bagi yang sedang diuji dengan kehilangan. Baca innalillah, fahami kabar dari Rasulullah tentang keadaan anak kecil yang meninggal sebelum usia balik. Kemudian yang ketiga adalah baca doa dari Abu Salamah. Barakallah.